Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Shodikin Fauzi, dikenal biasanya Pak Fauzi. Asal saya Blitar, tapi sekarang domisili di Solo. Dan kalau di Blitar dulu di Islam Jamaah, saya dulu pernah menjadi mubalek kurang lebih 30 tahun. Ya. Kemudian sebetulnya ketika saya pernah belajar hadis besar dan saya sebagai penyampai juga di hadis besar tahun 2000-an, 2000 sampai tahun 2003 kebetulan saya mengajar hadis besar juga. Kemudian saat itu dipengaruhi untuk ikut Marioso dan awalnya saya menolak, tapi akhirnya di sana disampaikan kalau nggak ikut Marioso itu budiasor saat itu gitu ya, Masya Allah. Akhirnya terpengaruh juga gitu kan, karena gitu. Tapi pada waktu Marioso meledos itu penyelesaiannya kok begini gitu ya. Mulai saat itu saya sudah ragu sekali dengan Islam Jamaah ya, Islam Jamaah. Apakah benar ini jalan masuk surga seperti ini gitu ya. Kemudian ketika saya mendalami hadis besar itu selalu ada kejanggalan di sini tuh. Hadisnya begini, prakteknya begini. Contohnya masalah zakat gitu ya. Masalah zakat itu kan, ini kok 40% malah masuk ke pusat ya. Ini bagaimana gitu ya. Padahal nggak masuk 8 asnaf. Kemudian saat itu imam daerah kok malah diberi 5%. Kalau sekarang malah 10% sekarang ini. Kalau dulu 5% gitu ya. Beruntak dalam hati saya gitu ya. Jadi sudah ragu terus. Kemudian ya saya hanya bertahan. Apakah ada jalan masuk surga selain ini? Karena yang masuk dalam doktrin kita itu hanya ini jalan masuk surga satu-satunya begitu. Tapi dalam hati itu terus bergejolak. Wah, betul-betul bergejolak. Kemudian saya lihat di situ ada Pak Mauludin, ada beberapa ustadz yang saya kagumi gitu ya. Kemudian saat tahun 2006 sampai 2008 ada pergantian keamiran di sana dari Pak Abdul Dhohir ke Pak Abdul Aziz itu. Ketika itu terjadi gejolak, katanya Pak Mauludin difitnah ingin menjadi imam. Dan akhirnya dimurtadkan dan diusir dan sebagainya. Tapi saat itu gejolaknya nggak terlalu besar gitu ya. Tapi saya betul-betul stres saat itu. Kemudian saat itu saya hanya gandolan, ini masih ada Pak Khalil di sana yang belajari saya, biasanya belajar nahwu sorof, belajar kitab dan sebagainya. Saya masih gandolan itu. Kalau Pak Khalil masih di dalam, saya masih di dalam lah gitu ya. Tapi ternyata ketika beliau mundur dari Mekah pun akhirnya ya terjadi goncangan ke sana sini dan sebagainya yang menjadikan kita belum bisa betul-betul mantap 100% gitu ya. Dan akhirnya saya Pak Khalil saat itu mengadakan tahfidzul Quran. Saya mengadakan di Solo yang Wahatul Quran 10 saya saat itu yang terakhir. Dan saat itu didukung sekali oleh pengurus Islam Jamaah. Nah, di situ saat itu ingin diakui daerah. Jadi di situ ada dari daerah Solo Utara itu, pokoknya ini harus diminta untuk istilahnya hajatnya hajat daerah. Ya saya tidak masalah, wong saya nggak ingin itu gitu ya. Tapi ketika ada masalah, Ustadz Khalil dan Pak Aziz dan Pak Abdul Mas'ud dikeluarkan, terjadi masalah. Akhirnya Wahatul Quran yang saya kelola itu hanya berjalan 6 bulan. Jadi anak-anak 16 juz hafal ditutup. Dan saya mulai digaungkan, pokoknya saat itu ada pemilihan imam desa, saya dibisi sama imam daerah gitu ya. Saman pokoknya ini diopinikan dari daerah, nggak usah dipilih jadi imam desa. Alhamdulillah Pak saya gitu, saya dibisi. Jadi waktu pemilihan itu orang-orang nggak boleh milih saya. Tapi saya bersyukur sekali, saya nggak ingin jadi imam, itu bahaya sekali bagi saya gitu ya. Kemudian tepat tanggal Oktober 2019 itu kan
terus gaungnya ustadz-ustadz ini dimurtadkan saat itu. Akhirnya saat itu ada murid Wahatul Quran yang sudah hafal, itu saya panggil. Karena apa? Dia dipanggil di daerah, ada 3 orang ini Mas. Itu saya korek. Kemarin sampean, karena kan ada 3 ustadz yang sudah hafal Quran ini saya tarik di situ, di kelompok itu. Kemudian dipanggil di daerah. Kemarin sama dipanggil itu kenapa? Gitu. Ya intinya saya ditodong, maukah saya mengkafirkan Ustadz Khalil, Ustadz Abdul Mas'ud, Ustadz Abdul Aziz begitu. Itu jawab piye? Ya saya tidak mau toh Pak. Itu dalilnya jelas, itu kan man kafaru akhuhu man kafaru akhu, barang siapa yang mengkafirkan saudaranya, faqad ba'a biha ahadauma, maka akan kembali pada salah satunya. Kalau yang dituduh benar, berarti ya benar, kalau tidak berarti akan kembali pada dirinya sendiri. Nah itu yang, dan saya saat itu terus langsung mikir, wah berarti sesuk giliran saya dipanggil gitu ya. Akhirnya saya saat itu saya terus bersiap diri, intinya jarak beberapa hari saya dipanggil juga, intinya sama, walaupun bahasanya mungkin lebih halus gitu ya. Kalau murid-murid saya tadi itu, istilahnya bukan murid ya, pokoknya anggota tahfidz saya, itu tadi nggak boleh ngerekam, saya saat itu boleh ngerekam. Mereka nggak mau ngambil HP saya, karena mungkin saya karena di situ dianggap ageniak super gitu ya, yang biasanya dihutangi juga kalau ada hajat daerah itu dihutangi sampai 100 juta itu dipinjami saya. Terus saya nggak diminta HP saya, akhirnya saya rekam, dan intinya sama, apakah Saman berani mengkafirkan 3 syekh itu. Akhirnya saya tidak berani. Kalau saya mengkafirkan 3 syekh ini berarti saya mengkafirkan guru-guru yang di Masjidil Haram, kan begitu. Bahkan kalau umpama betul Pak Nur Hasan dulu itu belajar di sana, berarti saya juga mengkafirkan Pak Nur Hasan, juga mengkafirkan Syekh Umar Hamdan juga, kalau betul itu beliaunya belajar di sana gitu. Dan saat itu langsung saya juga intinya saya mengundurkan diri. Kalau saya seperti ini, saya lebih baik mundur dari semua pengurus Dakwaan, saya lepaskan malam ini juga, walaupun saat itu tidak boleh sama pengurus gitu ya. Tapi saya pokoknya sudah mundurkan saat itu. Besok paginya saya itu tanggal 23 Oktober, paginya 24 Oktober 2019, saya langsung nasihat di di masjid, karena saat itu sebagai imam utama di situ, bahwa saya pamitan mulai saat ini, mungkin mulai nanti siang saya sudah tidak ngimami lagi, karena saya mengundurkan diri, begitu. Karena saya harus mengkafirkan ini, begitu. Dan akhirnya jarak 2 hari, hari kedua, hari ketiga itu orang-orang kalau jalan saya barengin ke masjid sudah nggak mau. Di masjid pun ketika jejer sama saya langsung mereka nggak mau. Loh, ini kenapa ini? Saya ajak salaman ternyata nggak mau juga. Waduh, jarak 1 minggu itu anak-anak saya nggak boleh ngaji, ya kan. Kemudian anak saya yang masih sekolah di Solo Utara juga dipanggil, dikafirkan, digoblok-goblokan, dimurtad-murtadkan, dibodoh-bodohkan, bapakmu sudah murtad, kafir dan sebagainya seperti itu. Masya Allah, anak saya pulang nangis Mas, gitu ya. Dan saya besarkan hatinya, sudah nanti tak buatkan masjid sendiri gitu ya. Kemudian setelah 1 minggu saya itu disidang lagi, istri yang kedua terus terang ini ya, disidang sama mertua sama imam kelompok, harus cerai, ya kan, harus cerai. Padahal waktu itu hamil muda gitu ya, harus cerai. Dan itu saya rekam juga Mas, ada rekamannya ada, yang di daerah juga ada rekaman, di itu juga ada rekaman. Intinya mertua saya mengatakan pokoknya kalau nggak jamaah itu ya sudah kafir, begitu. Dan itu
kenceng sekali suaranya. Itu. Akhirnya ya sudahlah, istri saya nasihati, aku nggak mungkin ngajak kamu ke neraka, nggak mungkin. Saya mencari ilmu yang benar dan kamu saya tahu, saya banyak belajar kutubissittah dan sebagainya. Akhirnya istri saya awalnya juga nangis terus. Saya sudah jamaah mulai kecil dan sebagainya gitu ya. Terserah kalau mau gugat cerai silakan. Tidak taunya setelah 3 hari setelah itu istri saya diculik, Mas. Diculik betul itu. Berarti sorenya mau disusul sama ada imam desa, wakil di daerah, senkom gitu ya, sama imam kelompok. Datang ke tempat saya pas pergi, sengaja saya pergi karena ini mau diminta ini ya. Besok pagi saya ke kantor saya, ternyata istri saya diculik. Waduh ini, gak taunya saya dodoki sudah gak ada rumahnya. Dia WA saya diambil orang tua begitu ya, sudah gak apa-apa. Silahkan kamu di situ sampai kamu puas gitu ya. Dan akhirnya 3 hari dia nggak kuat, gitu. Nggak kuat. Akhirnya ya sudah kalau kamu mau pulang, saya nggak mau jemput kamu, silakan kamu pergi sendiri, naik Grab apa silakan, nanti tak jemput di mana. Saya nggak mau jemput kamu. Saya ngetes keimanannya maksudnya ya, apakah dia masih iman, apakah masih itu. Kemudian setelah saya diculik itu, ya 3 hari dia nggak kuat, akhirnya dia melarikan diri dari rumah. Alhamdulillah bisa saya amankan dan saat itu juga saya sering dipantau di sana oleh Senkom dan sebagainya. Beberapa hari yang lalu juga ada dari kampung itu bisi saya, rumah Saman dipantau sama anggota sana gitu ya, sudah tidak apa-apa saya gitu aja. Kemudian saya saat itu ya curhat ke MUI ya, MUI kebetulan di Surabaya itu ada sekitar 500-an yang hijrah gitu ya. Saya curhat ke MUI, akhirnya MUI Islam menampung saya. Bahkan saya dibesarkan hatinya. Ojo maneh kowe Mas, aku tahun 71 wis kafir-kafirno. Nah itu orang MUI-nya bilang begitu. Dan puncaknya, zaman apa wani tak tempuk nih karo orang-orang MUI yang dari Jokam, yang dari Islam Jamaah. Siap saja Pak. Artinya ketika itu saya dipanggil se-Solo Raya itu ada sekitar 12 orang, ya kan, mau didatangkan di MUI ketika pertemuan gitu. Akhirnya mereka mendatangkan 7.000 orang Mas, 7.000 orang. Masya Allah, ngamuk 7.000 orang itu. Jadi katanya saya mau dibunuh katanya itu. Untungnya saya kan nggak diberitahu sama teman-teman, kalau tahu mungkin saya takut ya gitu ya. Tapi saya sudah pasrah lah. Nanti kalau memang qadarnya mati sekarang ya sudahlah, saya sudah ridho gitu ya. Tapi insya Allah Allah tidak menutup mata, Allah pasti menolong saya begitu. Dan itulah Mas, setelah saya dimurtadkan, setelah disidang berkali-kali, sebelum tanggal 6 November 2021 itu sudah pokoknya karyawan saya itu dipecat semua yang masih Jokam, ya kan, ada 7 orang, ya mereka nggak punya pekerjaan sebetulnya selain di tempat kami, tapi ya wis, ya silakan kalau Anda mundur silakan resign begitu ya. Jadi dipecat semua. Alhamdulillah ya dapat ganti yang lebih bagus karyawan-karyawan saya gitu ya. Kemudian akhirnya saya sendiri kalau di sana dulu didoktrin orang yang keluar dari jamaah itu pasti deblek gitu ya. Tapi saya setelah hijrah dari sana dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya, bersyukur sekali. Dan saya tidak deblek, alhamdulillah, malah ekonomi saya lancar. Yang dulu saya ikut membuat masjid di sana dan nggak boleh ke masjid mereka, padahal masjidnya depan saya gitu ya. Alhamdulillah sekarang saya bisa bangun masjid lagi. Ini maksudnya untuk membesarkan hati saya dan membesarkan hatinya teman-teman yang lain. Jadi jangan terpengaruh dengan doktrin deblek itu. Itu Mas, mungkin ada yang tanyakan lagi, itu cerita hijrah saya. Ya, alhamdulillah Pak ya. Sekarang bisa
plong ya? Waduh, saya sudah merasa plong lagi, dan saya justru lebih besar sedekahnya daripada zaman dulu. Kalau sekarang kan apa itu istilahnya itu, buzzer-buzzer mereka kan ngomong, wah orang yang hijrah itu ternyata mereka pelit, nggak mau bela, nggak mau pembelaan, nggak mau persenan gitu kan. Nah, tapi saya bersyukur, saya lebih besar kok mengeluarkan apa itu, dan lebih tertarget. Orang-orang miskin kita bantu, tetangga-tetangga, saudara-saudara saya yang dulu waktu Jokam nggak pernah saya bantu, malah saya bantu saat ini. Nah begitu. Oke Pak. Nggih, ada lagi yang perlu ditanyakan. Ini apa, saya mau tanyain ini Pak, masalah tentang belajar dulu di Jokam sama di Bapak setelah mendapatkan ilmu yang syar'i gimana Pak? Saya itu dulu di sana istilahnya sudah menjadi guru hadis besar gitu ya, tapi saya sebelumnya Masya Allah masih, setelah hijrah itu saya merasa malu sekali ya, malu, dan saya merasa kurang sekali. Walaupun saat ini dengan kekurangan ilmu, dengan ilmu yang seadanya pun saya digunakan di Muhammadiyah juga digunakan, teman-teman dari apa itu yang lain, dari keluarga Nahdlatul Ulama juga justru merespon saya dengan baik. Orang-orang kampung yang semua sudah saya anggap muslim, semua welcome sama saya dengan bersenang hati. Begitu Mas. Dan untuk belajar, saya merasa ilmu saya masih sangat sedikit sekali. Kalau saya dulu di Jokam merasa pol dewe gitu ya, ternyata ilmu kita itu masih sedikit sekali loh, sangat sedikit. Itu Mas yang dirasakan. Jadi saat ini, apalagi saya sering akhir-akhir ini sering mendengar ternyata imam-imam Jokam itu belajar perdukunan, mereka pakai perdukunan dan sebagainya. Saya sangat bersyukur sekali bisa keluar dari kubangan mereka, dari apa ya yang mereka pageri itu. Karena di sana ternyata banyak syirik, banyak perdukunan, banyak belajar pada apa itu Romo Wilis. Kemudian kemarin tadi disampaikan ada belajar tentang Nyi Roro Kidul. Itu saya dulu tahun 95-an saya sudah dengar itu. Dari ada mubalek, itu kebetulan adiknya wakil daerah di Jawa Timur, ngomong langsung sama saya, ini keluarga kita ditugaskan di alam jin, sudah 10 tahun baru pulang, baru bisa pulang ke alam normal, dan terus dikejar sama jin itu. Ada kolo jengking yang apa itu ngejar dia terus. Masya Allah, saya juga sekarang ini setelah sadar, Masya Allah, ternyata di mereka itu jin-jinan perdukunan itu bener gitu ya. Jadi waktu nasihat dilarang jin-jinan, tapi ternyata imam-imamnya, imam yang di Beat, imam wakil 4, dan mubalik-mubalik yang di pusat belajar seperti itu ternyata gitu loh Mas. Saya syukur sekali, alhamdulillah. Insya Allah saya mudah-mudahan nggak sampai mengerjakan musyrik begitu. Ada pesan-pesan nggak Pak buat orang-orang yang di Jokam? Pesan saya pada teman-teman yang masih di Jokam, dan banyak sekali keluarga saya pun masih di Jokam banyak Mas. Marilah kita segera menggunakan akal sehat kita, menggunakan akal waras kita. Marilah kita kembali pada Al-Quran hadis yang benar, yang sesungguhnya, ilmu yang betul-betul bermusnad mutasil. Karena di Jokam katanya musnad mutasil, ya kan, bersanad, mangkul, ternyata sanadnya nggak ada, ya kan. Sampai saat ini pun saya belum dapat sanad, hanya dulu dapat sanad 1 sih. Ketika kiriman daerah dapat sanad 1 dari waktu Tirmidzi. Itu Tirmidzi saya dapat sanad itu 1 aja. Dan ternyata setelah dikejar teman-teman, sanad Al-Quran nggak ada. Kemudian sanad bacaan aja kemarin ke Syekh Abdul Karim yang dari Al-Azhar atau di Malaysia itu pun mereka nggak mau makmum itu kan, mengkafirkan juga, Masya Allah. Jadi amburadul Mas sanadnya itu. Jadi yang di dalam monggo menggunakan akal waras, jangan takut geblek, jangan takut. Rezeki itu nggak di sana aja, di luar dengan izin Allah rezeki malah lebih banyak kita, gitu ya.
Itu teman-teman, dan jangan lupa kalau imamnya mengatakan nanti jadi saksi di surga di hari kiamat, itu pembohongan. Lah wong yang dipelajari syirik ilmu aja pakai syirik, pakai susuk, ya kan? Kemarin silakan dilihat YouTube-nya, pakai susuk mereka itu pengakuan sendiri. Itu pengakuan sendiri. Nah, kalau syirik begitu mana bisa masuk surga, apalagi memasukkan jadi pengesah Islam masukkan ke surga, tidak mungkin. Ya, jadi mohon teman-teman yang di dalam yang bungkulon-bungkulon wis nekat, ayo kita hijrah. Insya Allah Allah pasti jalan keluar yang lebih baik. Ya, yaj'allahu makhrajan wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Tolak itu jelas, nanti Allah memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Demikian, jazakumullah khairan. Semoga kita istiqomah di dalam agama Islam hingga husnul khotimah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.